lalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Di ayat ini Allah menekankan jika ada dua orang yang berseteru di antara orang yang beriman, coba leraikan, tolong dileraikan. Ya, saya melihat ibu-ibu banyak sekali beragam pengajian. Tadi ada apa tadi pengajiannya? Ada Kimha, terus ada lagi Bu? Ya, nggak tahu lah ya. Terus ada lagi? KLV, ya itu oke juga itu KLV itu. Quran Lernen Verbesserung gitu ya. Terus lagi? Sudah 3 ya. Tapi nggak saling berseteru kan Bu ya? Alhamdulillah. Ya. Jadi beragamnya itu bukan karena berseteru ya. Alhamdulillah. Berarti saya senang. Saya senang itu. Kalau misalnya beragamnya karena berseteru, itu yang bermasalah. Itu yang bermasalah. Kalau beragamnya misalnya, wah saya nggak mau gabung sana, ini orangnya nggak asik, itu lain cerita. Tapi kalau misalnya karena memang berbeda fokus atau terlalu jauh, itu nggak masalah. Malah dengan ajang seperti ini, malah kita bisa betul-betul menjalin silaturahmi yang lebih kuat lagi sehingga kita bisa memperkuat persaudaraan sesama muslim kita. Jadi di sini intinya ayat 9, jika ada dua orang berseteru, maka damaikan. Jangan dibiarin. Ya. Tuntunannya jelas. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi. Kalau ada satu kelompok yang memang bermasalah, kelompok yang bermasalah dan problematis ini yang harus disadarkan. Dia harus disadarkan sampai dia tahu kesalahan. Tentunya caranya juga harus dengan hikmah ya. Jangan sampai caranya itu kayak orang minta maaf di negara kita itu. Pokoknya gue udah minta maaf, terserah lu, tanggung jawab sama Allah. Ya nggak bisa. Nggak bisa lah. Ya. Jangan sampai kejadian seperti di suatu tempat ya. Saya nggak bilang nanti kalau dibilang oh di Swiss tuh kejadiannya, bisa jadi nggak enak. Tapi pernah kejadian. Udah lebaran rame-rame gitu, yang ini dilengkapin, nggak disalamin. Segitukah dendamnya sesama Islam? Luar biasa, Masya Allah. Tapi itu terjadi ya. Nah orang seperti ini kan bermasalah sebenarnya. Makanya tuntunannya jelas. Fa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Jika ada dua golongan yang bertengkar, berselisih paham, tidak sejalan, didamaikan dengan cara apa? Kita lihat dulu yang bermasalah siapa. Makanya Imam Ali, saya bukan Syiah ya, ngomong-ngomong Imam Ali nanti lama-lama dibilang wah ini Syiah nih, wah hati-hati ini Syiah. Oh enggak, maksud saya yang benar itu selalu diambil. Mau dari Abu Bakar, banyak sekali dalil dari Umar, nanti saya akan keluarkan juga. Cuman sekarang berkenaan dengan toleransi, berkenaan dengan kata-kata hikmah ini memang banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari perkataan Imam Ali. Jadi saat orang berseteru itu disadarkan dulu orang yang bermasalah, baru setelah itu didamaikan. Kalau nggak sejalan, dia nggak akan bisa damai. Harus diketahui dulu. Nah Imam Ali waktu menjadi qadhi, baik di zaman Umar bin Khattab ataupun di zaman Utsman bin Affan, karena beliau dalam 2 periode khalifah itu menjadi hakim, menjadi qadhi, dia nggak pernah mendengar dari satu pihak. Nggak pernah. Kalau misalnya ada orang yang bermasalah, dia mendengar dari kedua belah pihak. Nah, terkadang kita enggak, ya. Enemy, friend of my enemy is my enemy. Wah, iya kan? Teman musuhku adalah musuhku. Ini kan udah nggak benar ini. Iya ini. Ya, kadang-kadang gengnya sekarang dunia maya sudah. Tinggal di tangan cetek di tablet dan di iPad. Ya, unfriend. Ternyata dia teman sama itu. Unfriend. Kerjanya 24 jam unfriend aja. Ya. Itu karena apa? Ya karena itu tadi.
nggak mau mendengar dari kedua belah pihak. Sementara Imam Ali saat menjadi qadhi, dia mendengar dari kedua belah pihak. Dan arahan dari Al-Quran jelas. Jadi bukan masalah mendengar Imam Alinya, tapi perkataan Allah di ayat ke-10 9 ini jelas. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Kalau ada salah satu di antara kedua yang betul-betul bermasalah, yang bermasalah itu dulu diluruskan. Setelah lurus, baru dibilang fa in fa'at fa aslihu bainahuma wa aqsitu. Seandainya sudah jalannya lurus, baru damaikan dan satukan kembali, serta berbuat baiklah, berbuat adillah. Innallaha yuhibbul muqsitin, karena sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat adil. Ya. Jadi adil di situ kan i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah, karena berbuat adil itu mendekati sifat takwa. Saya bukan PKS ya. Jadi nanti wah itu dalil dari partai PKS. Wah repot, saya udah dicap Syiah, dicap PKS, dicap NU, dicap. Wah akhirnya saya repot jadinya. Padahal itu semua dalilnya dari Al-Quran. Intinya apa? Ingat yang Imam Ali katakan tadi, qaulul haq urida bihil batil. Banyak sekali orang mengungkapkan perkataan-perkataan benar, tetapi mempunyai niat yang batil. Bagaimana kita bisa mengetahuinya? Nggak susah. Gunakan akal dan logika kita. Gunakan hati nurani kita. Dari situlah kita bisa mengukur. Toh kita sudah lama tinggal di Jerman kan? Orang sini kan selalu menggunakan akal logika, ya kan? Hati nuraninya kurang sih. Ya, makanya banyak yang bunuh diri ya katanya. Ya, karena kurang, hati nuraninya kurang, tapi logikanya tinggi. Kitab suci diabaikan, bermasalah itu. Ya. Kitab suci ditegakkan tanpa logika yang benar, hati nuraninya juga enggak, bermasalah itu. Hati nuraninya yang ditegakkan, pokoknya saya ikut kata hati saya, bukan pilih nomor satu ya, bukan ya, tapi artinya pokoknya saya mengikuti kata hati saya. Kata hati juga gampang diselewengkan dengan kepentingan dan kebiasaan ya. Contohnya kata hati yang gampang diselewengkan, contohnya yang gampang adalah kalau sudah musim panas. Saya nggak tahu di Eropa sini termasuk banyak yang suka jemuran nggak? Di pantai, di danau gitu ya, kan banyak suka teri berjemur gitu, jalan-jalan. Sebenarnya awalnya mereka itu pasti risih kok, pasti risih awalnya. Tapi lama-kelamaan hati nuraninya gugur. Karena apa? Begitu, yang ini begitu, ini begitu, ini begitu. Malah kalau yang satu berpakaian lengkap, yang malah risih. Di balik itu hati nuraninya. Nah, itulah yang saya katakan tadi. Nggak bisa kita mengambil sumber petunjuk itu hanya dari satu sumber, tidak. Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 179, kalau saya boleh mengarahkan ke sana, Allah mengatakan walaqad zara'na. Kalau membuka silahkan buka surat Al-A'raf ayat 179. Allah mengatakan walaqad zara'na li jahannama katsiran minal ins wal minal jin wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Jadi Allah tempatkan manusia dan jin paling banyak ke dalam neraka jahanam gara-gara apa? Lahum qulub la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi nggak mau menggunakan hati nuraninya dengan benar. Walahum adzan, walahum a'yun. Mata di sini artinya logika. Ya, maksudnya mata di sini adalah logika. Tidak mau menggunakan logikanya. Walahum adzanun, telinga, nggak mau mendengar. Maksudnya telinga di sini adalah mendengar kitab suci. Jadi sumber petunjuk itu bukan cuma satu, tiga, dan tiga-tiganya itu harus sejalan. Ya, demikian ayat ke-9, kita sambung ayat ke-10. Innamal mu'minuna ikhwah, masih surat Al-Hujurat ya. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya sesama mukmin itu bersaudara, maka perdamaikanlah sesama saudaramu. Jadi jangan sampai kepentingan-kepentingan yang bukan atas nama agama memisahkan kita.
Ini berbahaya. Yang contoh yang paling kuat adalah saat pemilu kemarin. Saya betul-betul merasa sedih gitu ya. Teman-teman yang tadinya damai, karena yang satu milih ini, yang satu milih ini, akhirnya bertengkar. Presiden sudah terpilih pun mereka masih bertengkar. Ya. Presiden nggak terpilih pun masih bertengkar juga. Padahal gaji juga nggak naik, BBM malah tambah naik. Ujung-ujungnya tuh kan. Jadi semua sesuatu yang nggak ada manfaatnya sama sekali. Padahal Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Come on. Ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Ya. Sesungguhnya sesama orang beriman itu bersaudara. Bersaudara. Mau beda golongan, mau beda ras, beda suku, beda bangsa, beda apa? Coba bayangkan, kita yang sebanyak ini disatukan karena apa? Iman. Kita yang disatukan di sini karena apa? Karena iman. Bukan karena yang lain-lain. Kalau dari suku, dari Sabang sampai Merauke ada ya Pak Oce ya? Ada kan? Dari Sabang sampai Merauke ada. Kalau dilihat dari umur, dari berapa bulan itu? Saya lihat. Tuh, dari yang berapa bulan sampai yang berapa tahun ada. Ya. Terus kalau dilihat dari profesi, macam-macam. Jadi yang mempersatukan kita adalah iman. Sehingga come on, tolong, perbedaan-perbedaan yang ada tidak membuat kita berbeda, tapi perbedaan yang ada malah mempererat kita karena iman itu tadi. Makanya Allah menegaskan di ayat ke-10, innamal mu'minuna ikhwah fa